Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B Arsitektur Nusantara 1 kelas B akan mempresentasikan mengenai konsep keberlanjutan pada arsitektur lokal Nusantara, yaitu Rumah Intaran Bali. Next. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Alfira Sahara. Yang kedua ada Dimas Alfandi, Zalfa Sahira, Muhammad Rehan Jodi, dan Naila Safana Anwar. Next. Berikut adalah daftar isi materi yang akan kami sampaikan. Next. Baik, yang pertama di sini kami menyantumkan nilai-nilai Nusantara yang nantinya akan menjadi landasan atas pembahasan kami. Yang pertama di sini ada nilai tradisi. Nilai tradisi itu sendiri merupakan tingkah laku dan perbuatan manusia yang merujuk pada prinsip-prinsip norma dan kebiasaan yang selalu berlanjut dari satu generasi kepada generasi selanjutnya. Jadi nilai ini mencerminkan tentang adat istiadat dan kebiasaan lokal yang diwariskan turun-temurun seperti upacara adat, pakaian tradisional, dan kearifan lokal. Nah, penerapan dalam dunia arsitektur itu melibatkan penggunaan teknik dan material lokal yang diwariskan. Nilai yang kedua yaitu nilai budaya. Nilai budaya merupakan sesuatu yang berbentuk nilai yang telah tertanam dan disepakati oleh masyarakat berupa kebiasaan sebagai bentuk perilaku dan tanggapan terhadap sesuatu keadaan sesudah atau sebelum terjadi. Jadi nilai budaya mencakup segala aspek kehidupan yang mencerminkan identitas dan karakter suatu masyarakat seperti seni dan kerajinan, bahasa dan sastra, dan arsitektur tradisional. Pada arsitektur, penerapannya yaitu dari segi ornamen, hiasan, desain, dan bentuk bangunan. Yang ketiga ada nilai religi. Nilai religi merupakan nilai mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya, seperti kepercayaan lokal, tempat ibadah, religiusitas dalam keseharian. Penerapan pada arsitektur berupa orientasi bangunan, ruang ibadah, dan simbolis religius seperti ornamen atau dekorasi. Next. Nilai yang keempat ada nilai sosial. Nilai sosial merupakan prinsip-prinsip, norma, dan etika yang mengatur hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat tentang apa yang dianggap baik dan buruk, seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan kekeluargaan. Penerapannya pada arsitektur tercermin dalam desain yang mendorong interaksi dan kebersamaan, seperti adanya ruang komunal dan konstruksi kolektif atau biasanya dibilang dikerjakan bersama-sama. Yang terakhir ada nilai kemanusiaan. Di sini merupakan nilai mengenai prinsip-prinsip yang mengedepankan penghargaan terhadap martabat dan hak-hak setiap individu dalam masyarakat, seperti toleransi, kerukunan, kepedulian sosial, keadilan, dan kesetaraan. Penerapan pada arsitektur berupa perhatian terhadap kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan penghuninya, seperti adanya konsep keberlanjutan, ketepatan bukaan, penyesuaian ketinggian, sirkulasi, dan elemen pendukung arsitektur lainnya. Ya, untuk selanjutnya ada konsep arsitektur berkelanjutan. Diawali dari definisinya, menurut Brundtland atau komisi yang bergerak dalam lingkungan hidup dan juga pembangunan, arsitektur berkelanjutan adalah pendekatan dalam merancang dan membangun bangunan yang memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Jadi, arsitektur berkelanjutan adalah pendekatan dalam merancang dan membangun bangunan yang memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Ini melibatkan penggunaan sumber daya alam yang efisien, pemanfaatan energi terbarukan, dan juga desain yang mempromosikan kesehatan dan juga kenyamanan penghuni serta masyarakat sekitarnya. Next. Selanjutnya, untuk konsep arsitektur berkelanjutan, eh, memuat 4 poin. Yang pertama adalah efisiensi energi, yaitu merancang bangunan agar penggunaan energi secara efisien dengan menggunakan material yang baik, teknologi pencahayaan dan juga pendinginan yang hemat energi, serta pemanfaatan energi terbarukan. Selanjutnya, menggunakan material yang ramah lingkungan dengan memilih material yang dapat didaur ulang dan juga berasal dari sumber yang terbarukan atau memiliki jejak karbon yang rendah.
Selanjutnya, desain yang adaptif dengan merancang bangunan agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan, termasuk perubahan iklim dan juga pola penggunaan lahan. Lalu yang keempat adalah integrasi komunitas. Dengan melibatkan komunitas lokal dalam proses perancangan dan juga pembangunan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut memenuhi kebutuhan dan juga nilai-nilai masyarakat. Next. Baik, yang berikutnya adalah objek yang kami gunakan sebagai pembahasan ini adalah Rumah Intaran. Rumah Intaran yang terletak di Desa Buleleng, Bali Utara adalah sebuah ruang berkreasi sekaligus tempat tinggal seorang arsitek bernama Igede Kresna dan juga keluarganya. Area Rumah Intaran terdiri dari bangunan-bangunan kayu dengan fungsinya yang berbeda-beda seperti kantor, dapur, rumah untuk tamu, dan juga pekarangan. Dengan penggunaan material kayu besi, bambu, dan juga sejenisnya. Next. Berikut adalah bentuk dari rumah intaran yang di dalamnya terdapat berbagai fungsi. Yang uniknya di mana fungsi utamanya adalah sebagai ruang berkreasi. Next. Kemudian rumah intaran merupakan bangunan satu lantai dengan panjang 16 meter dan juga lebar 10 meter yang banyak ditemukan di Desa Buleleng, Bali. Bangunan ini bergaya joglo, dibangun seluruhnya dari material daur ulang yang didapatkan dari berbagai pelosok Jawa dan juga Bali, antara lain Pati, Solo, Jawa Tengah, dan juga Pasuruan, Situbondo di Jawa Timur. Rumah ini merupakan rumah ramah lingkungan yang dikenal sebagai intaran yang diinisiasi oleh pasangan suami istri asal Bali tersebut, yaitu tadi Igede Kresna dan juga Ayu Gayatri Kresna. Rumah ini telah menjadi tempat belajar dan juga berkreasi bagi banyak kalangan, seperti kalangan lokal, nasional, maupun internasional. Next. Oke, selanjutnya ini pemenuhan rumah intaran terhadap kriteria arsitektur keberlanjutan. Nah, dengan adanya pengetahuan tradisional dan praktik budaya dalam desain dan konstruksi bangunan, itu bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan untuk proses keberlanjutannya. Nah, adapun berapa konsepnya ini pemilihan bahan bangunan, di mana bahan bangunan yang digunakan ya ini bahan bangunan lokal yang berada di sekitar wilayah, sehingga mengurangi jejak karbon yang dihasilkan dari transportasi dari bahan tersebut. Kemudian bahan-bahan tersebut bisa seperti bambu, kayu, batu, itu merupakan bahan bangunan yang ramah terhadap lingkungan. Nah, kemudian ya ini efisiensi energi, di mana desain bangunan yang memanfaatkan pencahayaan alami dan ventilasi alami untuk mengurangi kebutuhan akan penerangan dan pendinginan buatan. Selanjutnya ya ini integrasi dengan lingkungan sekitar. Desain bangunan yang menyatu dengan lingkungan alam sekitar, menghindari deforestasi, dan minimalkan gangguan pada ekosistem lokal. Dan terakhir ini desain yang adaptif dan terhadap lingkungan, terhadap iklim. Di mana Bali merupakan daerah tropis sehingga menggunakan atap yang miring untuk mengatasi hujan yang lebat. Ventilasi alami juga digunakan untuk mengatasi iklim yang panas. Kemudian dinding tebal untuk isolasi daerah yang ada beberapa tempat yang dingin. Selanjutnya kesinambungan antara tradisi Bali terhadap rumah intaran. Jadi masyarakat Bali meyakini bahwa setiap ruang mempunyai energi tertentu dan dapur merupakan ruangan yang menyeimbangkan energi yang ada di luar dan di dalam rumah. Artinya dapur selalu ditempatkan di tempat yang paling strategis atau paling depan. Nah, untuk nama rumah intaran sendiri artinya rumah pohon mimba yang mencerminkan bahwa pohon mimba dalam budaya Bali itu perannya banyak dan dalam menyediakan produk seperti obat-obatan, pupuk, dan tali. Misi Rumah Intaran berakar kuat pada filosofi Bali, yaitu Trihita Karana yang menekankan keterhubungan semua makhluk hidup dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Jadi filosofi ini tercermin dalam desain dan pengoperasian rumah intaran.
Nah, untuk kesimpulannya, lokal wisdom di Rumah Intaran didasarkan pada partisipasi masyarakat dan prinsip Trihita Karana yang menghubungkan komunitas, menjaga lingkungan, dan menghormati leluhur di Desa Bengkala. Prinsip ini terbukti dapat melestarikan alam dan budaya Bali serta mendukung keberlanjutan manusia. Kedekatan Rumah Intaran dengan komunikasi terus berkembang melalui interaksi manusia dengan alam, membentuk identitas tempat di mana masyarakat bisa mengekspresikan diri. Next. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.